suprapatelar, bursitis infrapatelar, ada dua, yang superficial dan profundus. Ya. Untuk yang suprapatelar itu disebut juga bursa suprapatelar, itu disebut juga recessus, ya, recessus. Bukunya mana nih? Nggak apa-apa, ada buku? Nggak semua? Tolong dong dibuka. Nanti saya ngomong, orang-orang di situ bukumu jangan di sayang-sayang, bukunya dikasih catatan-catatan biar ada suatu saat Anda bawa partai klinik ini, di bawah ini ada maknanya. Oh, dulu di Pak Adi dijelaskan. Ini yang daerah di sekitar lutut. Ini letaknya di ekstraartikuler. Kalau sudah meradang lama atau radang kronis, biasanya ada kecurigaan kita ada ada cairan yang terbentuk di sekitar patella dan kondilus ini. Nah, ngetesnya ada Ballotman test, fluktuasi, dan nanti ada tes lekuk. Itu untuk mengetahui cairan eksudat radang akibat dari peradangan yang ada di sekitar lutut. Itu ada 3 tes itu. Kalau cairannya cukup banyak dengan Ballotman ataupun dengan fluktuasi itu akan terdeteksi, akan positif maksudnya. Ballotman tesnya positif, tes fluktuasinya juga positif. Itu kalau cairannya banyak. Kalau cairannya sedikit, Ballotman tesnya negatif, maksudnya tidak ditemukan tanda-tanda cairan, terus fluktuasi juga negatif, tapi nanti kalau kita pastikan dengan tes lekuk baru kelihatan tes lekuk. Jadi 3 tes ya untuk cairan, khusus untuk mengetahui ada tidaknya cairan yang sudah teradang atau cairan akibat peradangan. Ballotman itu ya, ini harusnya memang kelihatan dinaikkan dulu. Jadi nanti kalau yang jangan diluntung, ditarik lurus gini kan, ya kan? Coba, saya enggak. Terus lagi, sampai di sini. Nah, lagi. Ini ya, bursa suprapatelar itu di sebelah, di atas patella ini agak medial. Yang recessus tadi, bursa atau dalam kurung recessus suprapatelar. Kalau yang praepatelar itu yang pas di atasnya, agak sedikit lateral dari patella. Praepatelar itu di sini. Infrapatelar yang superficial di sini, yang infrapatelar yang profundus di bawah tendon ini, di dalam antara tendon dan kondilus dan plateau, tibia platei. Nah, ketika untuk mengetahui Ballotman ini dikosongkan, recessus itu dikosongkan, ditekan ke bawah gini. Jadi bursanya, ruang bursa tadi ditekan ke bawah dengan dengan antara ibu jari dan jari-jari. Ditekan set ke bawah gini. Terus ini yang tangan satunya menahan patelanya begini, kemudian yang tangan kita dari atas ini bisa ngetik. Patelanya diketik gini ya. Diketik itu kalau di sini banyak cairan, patelanya itu ketika diketik itu langsung ada daya tolak naik gitu ya. Nah, itu kalau Ballotman positif, artinya banyak cairan eksudat radang di sekitar sendi lutut. Nah, itu ya dengan ini. Nah, kayak ngetik di laptopmu itu, jadi ketika ngetik itu langsung tutnya kan langsung balik gitu. Sama. Kalau ini banyak cairan, ketika kita tahan dari bawah, kita kosongkan recessus atau sedikit tekan agak didorong ke distal. Nah, patella itu mengambang. Kalau ini cairannya banyak mengambang. Mengambang kalau mengambang kemudian ditekan kan, nah, seperti ada daya tolak gitu.
Itu palu temen positif. Kemudian satu lagi yang fluktuasi, sama prosesnya. Recessus ini ditahan, patella ditahan dulu dengan kita pegang gini ya, patelanya dari bawah. Patella kita pegang. Patella kita pegang dengan ibu jari dan jari gini dari medial lateral ini. Kemudian recessus atau bursa suprapatelar dikosongkan, ditekan ke bawah. Nah ini kalau cairannya banyak, patella ini bisa goyang-goyang banget gitu, mobil banget. Bahkan tangan yang kita megang ini seolah-olah ketika kita dorong ini langsung tangan kita goyang. Ini fluktuasi positif, menandakan ada cairan eksudat radang, cairan akibat peradangan di sendi lutut yang cukup banyak. Udah paham ya antara fluktuasi dan balut temen. Balut modalitasnya hampir sama. Ini ditekan ke bawah, dikosongkan bursa suprapatellarisnya, terus patellanya ditahan dari bawah dengan tangan yang satunya. Nah ini terus yang ngetik itu yang jari-jari kita yang di atas ini. Ini balut temen. Nah kalau yang fluktuasi ini dikosongkan dari atas, kemudian ini megang patella dari medial dan lateral. Nah, ketika ditekan, didorong ke bawah ini kayak kedua tangan kita itu kedorong naik, ikut patellanya naik, ikut naik menyembul gitu. Nah ini berarti banyak cairan. Kalau kita curiga ada cairan tapi kok dites belah temen negatif, fluktuasi negatif, maka satu tes lagi namanya tes lekuk. Nah tes lekuk itu tasmu ini ya. Ini harusnya gulungan handuk gitu ya. Saya tes yang sebelah sini biar kelihatan. Tak naikkan ya. Tes lekuk itu dilihat di samping patella ini kan ada lekukan nih. Cekungan maksudnya cekungan. Nah, cekungan. Nih, maaf, cekungan ini kalau ada cairan, cekungan ini hilang. Di cekungan di samping medial patella ini hilang karena tertutup oleh ada cairan di sini. Tapi tidak sebanyak kalau balut temen positif, fluktuasi positif loh ya. Ini maaf, kalau balut temen negatif menurut hasil tesmu nggak ada, tanda ketik patella melawan tadi nggak positif, tidak timpungan, fluktuasi juga tidak goyang banget patellanya. Tapi Anda tetap curiganya ada cairan ini. Nah, biasanya dicek di lekuk ini. Nah, lekuk ini diusap dengan punggung tangan kita. Diusap naik aja. Nah, diusap begini. Oh, kempes. Cekungannya kelihatan lebih jelas. Nah, kemudian kita usap di sebelah lateralnya sini. Loh, kok isi lagi? Ketika kita usap begini, negatif, cekung tambah cekung banget. Ketika kita usap sebelah lateralnya, di sisi kontranya, gini cembung lagi. Ketika kita usap begini ya dengan punggung tangan, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Oh ini cekung, jadi cekung. Artinya air teralirkan, cairan yang ada di sini tadi teralirkan ke proksimal. Namun ketika kita dari samping lateralnya sini kita kembali ke usap sini, ini airnya cairannya kembali ke sini. Ini namanya tes lekuk positif. Ada cairan tapi sedikit. Bisa dideteksinya dengan tes lekuk. Di buku ada di halaman 100. Nah, ini untuk lutut yang meradang kronis yang sudah mungkin di OA ya, osteoartritis atau osteoartritis yang sudah meradang lama kronis. Nah, sifatnya untuk OA lutut nanti kalau di pembahasan tentang ini di pembelajaran mata kuliah rheumatologi dapat? Belum ya, sudah 5 ya. Nanti artrosis atau artritis sendi lutut, OA lutut itu kalau yang sudah lama biasanya sudah ada
penimbunan cairan. Bahkan ada yang disedot itu disedot oleh dokter pakai apa tuh pakai speed yang gede itu, speednya gede disedot itu kadang ada sampai dapat 4 liter gitu cairan di sini yang tadi ya. Tapi bukan cairan sinovial, beda. Ini akan mengganggu mobilitas dan juga ada nyeri biasanya. Ada nyeri kalau ada banyak cairan, jadi ada nyeri. Ya, itu problema kita sekitar lutut. Gitu. Ini penyakit degeneratif ini yang biasanya mengalami sebenarnya. Kalau yang cedera meniskus atau ligamen itu juga pemeriksaannya nanti kalau meniskus. Ya, saya praktekkan dulu. Paham ya ini yang tentang cairan yang 3 tes itu paham ya? Paham. Terus yang meniskus dulu atau yang cruciatum? Oke, ada tes Aple. Kemudian satu lagi statement. Terus ada yang nambahin meniskus itu tesnya dengan jadi ada hukum ada nggak itu? McMurray halaman cuma ya, boleh pegangan pemeriksa atau boleh pegangan bed atau apa di sekitarnya. Tekuk 20 derajat aja fleksi, kemudian putar. Nah, putar exoendo dari tungkai bawah. Tapi badannya yang memutar. Karena untuk tungkai bawah kan nggak bisa gerakan exoendo, tapi ada gerakan pasif yang bisa terjadi di situ. Nah, tulang kalau badan geser mutar ke dalam berarti tungkai bawah itu berarti pada posisi exo. Sakit nggak pas mutar ke dalam badannya, terus pas mutar keluar badannya, itu tungkai bawah posisi terjadi gerakan pivot gini, gerakan memutar. Nah, itu kalau nyeri ada bunyi klik nyeri itu berarti di situ terjadi cedera meniskus. Ya selain itu kalau pemeriksa pasien tidak kesakitan banget, tidak mampu ditas dengan berdiri seperti itu, lutut ditekuk maksimal. Nah, untuk ini McMurray ya. McMurray ada 4 gerakan. Jadi tungkai bawah diamati ini, tungkai bawah itu secara pasif dia bisa bergerak endo dan exo. Ya. Nah yang pertama dengan posisi dari fleksi begini, kemudian lutut didorong ke valgus, didorong masuk, kemudian ya ini masuk ya valgus ya. Kalau nanti keluar nih varus lutut, jangan dilihat hipnya, lutut. Ini valgus, ini varus, dipahami dulu. Ketika kita dorong dari fleksi, dorong ke valgus, tungkai bawah eksorotasi, kemudian dalam posisi valgus ini ya, diluruskan pelan-pelan. Nah, ini kalau ada cedera meniskus bisa bunyi klik dan sakit, pasiennya aduh. Gitu. Ini yang pertama, gerakan McMurray yang pertama. Gerakan McMurray yang kedua, ini tetap valgus. Dari fleksi ini yang bawah di endo rotasikan, terus di eksentrikan. Ini juga kalau terjadi gangguan meniskus atau cedera meniskus ada bunyi klik dan sakit. Kalau dengan ini nggak muncul, sementara kita curiga adanya gangguan meniskus atau cedera meniskus, ganti tesnya McMurray yang satunya. Ini di varus, ini sama-sama dari fleksi, varus, ini kemudian tungkai bawah di eksorotasikan ini, diluruskan. Nah, pelan-pelan bunyi klik enggak? Kalau ada bunyi klik dan sakit, nah nanti ketemu ada cedera meniskus. Yang satu lagi sama posisinya, ini divaruskan, tapi ini di endo rotasi eksen. Ini di parus, ditekan parus. Memang. Tapi itu pasangannya enggak ada di situ. Ini terkait dengan varus valgus ini terkait dengan posisi meniskusnya.
Ya, posisi meniskusnya. Nah, kalau ditekan valgus, ini yang tertekan lateral atau medial. Kalau diterang ke valgus, ditekan ke valgus, yang tertekan di permukaan sendiri yang lateral atau yang medial? Lateral. Berarti kalau ada bunyi klik dalam posisi seperti ini, berarti ini kalau kliknya berarti kemungkinan yang meniskus lateral. Tapi kalau di varus terus kemudian diendokan tadi di varus endo terus ya varus endo terus diekstensikan bunyi klik, berarti kemungkinan di Medial. ada dua ya, dari tadi tetap varus endo maupun ekso ya. Ini. Kita bisa ngetes McMurray ada posisi varus dan valgus. Nah, kalau kita belum puas ini benar-benar terjadi meniskus, enggak, tes yang berikutnya adalah tes Apley. Nah, tengkurap. Tes Apley itu pasien tengkurap yang kita curigai, misalkan yang kiri tadi ya. Nah, yang kiri, maka ini difleksikan 90, terus berikan tekanan secara vertikal. Ya, kita tekan ke vertikal ke arah lutut, dari tumit ke arah lutut, tekan terus putar kanan kiri. Apa ini putar ke endo. Yang mutar boleh ini sambil ikut mutar ya boleh, tapi yang penting yang proximal ankle ini mutarnya, yang mutar endo itu dari proximal ankle ini. Ya, bukan ankle-nya ini, yang ini kan inversi yang kemarin kita ukur LGS-nya itu kan. Bukan ini, tapi tekan ya. Seolah-olah Anda menyatukan sendi ankle dengan sendi dengan pluralis ya. Talut pluralisnya disatukan ini, ditekan ke vertikal, kemudian diputar endo. Ya. Endo. Pas endo itu untuk medial, untuk exo pas lateral. Meniskusnya. Ini untuk Apley. Kemudian di situ ada statement ya. Statement itu nyerinya tidak di tengah sendi tapi di celahnya. Oke, selesai. Kalau Apley itu posisinya kita berpindah-pindah nyerinya, pasien mengatakan pasien nyerinya berpindah-pindah tapi di celah sendi sini. Di celah sendi antara condylus femoris dan tibia plateus. Ya, itu statement yang paling itu ya. Nah, kita dari fleksi, kita taruh tangan kita di celah sendi. Nah, pelan-pelan diekstensikan. Nah, pasien merasa di situ nyeri, terus sekarang pindah, dia dulang lagi, pindah, sisinya jadi nyerinya di sini pindah-pindah. Nah, itu juga statement test juga untuk meniskus, tapi yang paling pas itu adalah yang Murray dan Apley. Mulai dipastikan dengan Murray dibagikan dengan Apley. Murray dipastikan dengan Apley dan cukup itu. Atau kalau yang tadi dipromosi dengan, sekarang lanjut untuk ligamentum cruciatum-nya ditekuk begini. Yang ini apa ini? Telapak kaki jika fleksikannya seperti ini ya. Fleksinya sekitar taruh lurus ini 45, kita 45. Didorong Lagi kah? lutut 45. Kita di tepi Dorong. kemudian Dorong ke belakang. telapak kaki pasien kita tinggi, kita stabilisasi dengan beban Ligamen lateral. paha kita. Didorong ke Terus kita pegang di belakang. ini, kita pegang di tuberositas kanan kiri, tuberositas tibia. Lasi sorong ke depan, kita tarik ke anterior ke depan. Oh. Ini kalau cruciatum anteriornya cedera atau ruptur, maka akan menjadi lebih kendor.
Ya, kita tarik gini gampang. Ya, goyang. Goyang. Nah, ini kalau yang anterior, ligamentum cruciatum anterior yang ruptur atau yang cedera dan disertai sakit. Ketika tarik ini ada sakit dan nah, ini disebut juga anterior drawer test. Istilah lainnya anterior drawer test. Kamu coret-coret di situ ya. Di catatan situ anterior drawer test atau tes laci sorong, tes laci sorong ke depan, tes laci sorong anterior atau drawer anterior drawer test itu untuk cedera ACL. Ada tes laci sorong Ya. di halaman berapa sih? Kalau yang 111. posterior ini fleksinya sedikit, tidak sampai 45, fleksinya kira-kira 20 derajat. Nah, kita kemudian kita dorongnya ke sama, cuma tadi dia tarik ke anterior, ini didorong ke posterior. Ya. Kalau didorong ke posterior kok gampang, jegluk, ada kayak geser ya, jegluk itu kemungkinan cedera di ligamentum cruciatum posterior. Nah, ini juga bisa dipastikan lagi, dites lagi dengan tes gravity sign. Di situ ada tes gravity sign. Nah, kalau tes gravity sign itu posisinya dua lutut, dua kaki difleksikan hipnya 90 derajat, kemudian lutut juga 90 derajat. Kita amati tinggi dari tuberositas tibia kanan dan kiri. Misalkan yang kanan yang kiri yang dicurigai ligamentum cruciatum posteriornya yang cedera. Nah, diamati aja ini sudah nampak agak lebih rendah. Ininya loh, permukaan ini ligamentum di sini tuberositas tibianya. Terus diprovokasi lagi, pasien diminta coba tekankan tumitnya ke tangan saya, tekan ke bawah. Nah, ketika menekan begini tambah dalam, tambah drop. Nah, ini tes gravity sign positif. Artinya kemungkinan memang yang sisi kiri ini ada ruptur atau cedera dari ligamentum cruciatum posterior. Jadi selain laci sorong ke depan, ke belakang tadi ini sedikit ya, nekornya tidak banyak seperti yang ke depan. Ini yang agak sini, di sana lebih stabil, lebih mudah digerakkan ke posterior. Terus dites drawer, dites gravity sign positif. Nah, ya. Untuk belakang, untuk paham? Nah, kita sendi lutut itu tes-tes yang bisa dilakukan ketika ada pasien datang ke Anda, ada keluhan nyawang-nyawang umurnya, tahu nyawang-nyawang itu, lihat umurnya. Umurnya sudah di atas 60. Oh, kita curiga osteoartritis atau